New normal akan segera diterapkan. Namun demikian, pandemi dan krisis yang sekarang kita hadapi belum bisa dihentikan. Pertanyaannya kini, apakah Anda seorang yang berpikir ini semua akan perlahan membaik atau justru ini semua akan semakin memperburuk keadaan? Apakah Anda seorang pesimis atau justru Anda seorang optimis? Dan siapa dari Anda yang akan survive dalam kondisi krisis yang tidak menentu ini? Topik ini akan kita bahas dalam sesi Managing Optimism During Crisis bersama rekan-rekan kita dari Loud Learning dan juga Laku Bicara. Halo, salam rekan-rekan Agung dan para rekan-rekan lifelong learning dari seluruh penjuru Indonesia. Kita kembali lagi dalam channel Agung Learning Center, di mana kita akan membahas beragam macam keterampilan, soft skill ataupun technical skill yang dapat membantu kita untuk mengembangkan diri, baik di dunia kerja ataupun secara pribadi kita. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang cukup berbeda dibandingkan konten kita sebelumnya. Membahas mengenai pentingnya mental, pentingnya pikiran, dan dampaknya terhadap kesehatan dan juga produktivitas kita dalam bekerja, khususnya dalam kondisi pandemi saat ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi pandemi serta krisis yang kita hadapi saat ini, yang serba tidak pasti, membuat kita banyak berpikir, bagaimana dampak pandemi ini terhadap kondisi finansial saya? Bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap relasi interpersonal saya? Dan bahkan banyak juga yang sibuk dengan kecemasan bagaimana dampak pandemi ini terhadap kesehatan mental saya. Dan siapa yang akan survive? Apakah seorang optimis ataukah seorang yang pesimis? Nah, topik ini akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita yang ekspertis di bidangnya. Salah satunya adalah rekan kita dari Laku Pijar, seorang psikolog yang memang berfokus pada pengembangan serta edukasi anak-anak muda di seluruh penjuru Indonesia. Nah, rekan-rekan nanti bisa lihat juga nih YouTube dari Laku Pijar, di mana topik-topik yang dibahas di sana juga sangat menarik. Tapi selain itu, kita juga kedatangan seorang founder dari konsultan, sekaligus seorang profesional coach dan trainer yang juga akan membagikan best practice-nya. Bagaimana penerapan kesehatan mental, optimisme versus pesimisme dalam work-life balance. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan undang salah satu pembicara kita, yaitu adalah dengan Mbak Wuri Ardianingsih, seorang psikolog sekaligus kontributor dari Laku Bicara. Halo, Mbak Wuri. Halo, Git. How are you, Mbak? Sehat-sehat dong, alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Alhamdulillah. Mbak Wuri, nanti we need to learn from you nih, sebagai Hmm. sudut pandang psikolog. Sebenarnya Hmm. bagaimana sih kita bisa menjaga optimisme atau kesehatan mental dalam kondisi seperti ini? Tapi kita Sure. nggak akan ngobrol berdua aja nih. Kita juga Hmm. akan ngobrol bersama seorang coach dan juga profesional trainer, Pak Billy Latuputi. Halo, Pak Billy. Hai, Mas Ranggi. Halo, sehat Pak Bil? Halo. Sehat banget. Nah, semoga sih obrolan kita hari ini bisa membawa manfaat juga ya terhadap rekan-rekan nanti yang akan belajar melalui channel ini deh. Amin. Khususnya mengenai pandangan optimisme dan pesimisme. Karena kita sekarang mulai juga nih mendengar ada beragam macam sudut pandang terkait khususnya new normal. Ada yang optimis, pede sekali, oke kita bisa, kita bisa, kita bisa. Atau justru ada juga yang berpikir pesimis, waduh kalau gini kapan Indonesia akan sembuhnya? Kalau gini kita juga cuma akan menambah kondisi krisis secara jangka panjang. Nah, nanti kita butuh nih pendengar pendapat dari Mbak Wuri dan juga Pak Bima. Tapi mungkin kita mulai dari pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, Mbak Wuri. Sebenarnya, kalau kita berbicara optimisme dan pesimisme dari sudut pandang psikologi, itu apa sih? Ya,
Jadi kalau dari sudut pandang psikologi itu kita bisa lihat dari beberapa angle sih, Gi. Angle yang pertama itu bagaimana seseorang menilai secara keseluruhan tentang tentang dunia ini gitu. Jadi dia cenderung melihat sesuatu itu dari angle atau sudut pandang yang positifnya, penuh harapan, atau sebaliknya. Kalau yang pesimis itu cenderung melihat sesuatu itu negatifnya. Mungkin yang paling sering kita dengar analoginya itu yang analogi gelas, airnya cuma setengah. Nah, itu ditanya setengah isi atau setengah kosong nih. Gitu. Nah, orang-orang yang optimis, dia akan cenderung menjawabnya, oh ini gelasnya setengah isi. Kalau yang pesimis melihatnya itu setengah kosong. Itu dari satu angle nih. Nah, angle yang kedua itu melihat optimisme dan pesimisme itu dari bagaimana dia menilai sebuah peristiwa yang terjadi ke dirinya. Apakah dia melihat peristiwa itu disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya internal dalam dirinya atau eksternal. Yang kedua, apakah peristiwa itu sifatnya menetap atau temporer. Yang ketiga, apakah peristiwa itu sifatnya itu general, mencakup seluruh aspek hidupnya dia atau sesuatu yang spesifik. Nah, kita kasih contoh nih ya, orang-orang yang pesimis misalnya, ketika dia dapat peristiwa buruk, misalnya dimarahin atasan gitu ya, bikin report nggak beres dimarahin atasan. Orang-orang yang pesimis akan menilai peristiwa itu, misalnya dia akan mikir, aduh, gue dimarahin nih, emang gue nggak becus kerjanya, gitu. Gue nggak pernah becus gitu. Nah itu kan dia melihat peristiwa itu penyebabnya internal karena diri dia dan sesuatu yang sifatnya menetap. Oh gue orangnya emang nggak pernah becus. Gitu. Dan sesuatu yang sifatnya general. Jadi dia menilai secara keseluruhan dirinya itu nggak punya capability. Gitu. Nah sebaliknya kalau yang optimis, mungkin dia akan melihatnya kebalikannya. Oh, aku belum ngerjain dengan benar karena kemarin aku keburu-buru, waktunya mepet, dan aku memang belum terlalu bisa nih ngerjain report finance, misalnya kayak gitu. Jadi dia melihat peristiwanya itu bukan hanya karena dia, tapi juga ada beberapa faktor, dan sifatnya tuh tidak menetap. Jadi temporer, ada faktor-faktor situasi. Dan spesifik pada ranah tertentu, oh aku memang report finance belum bisa, tapi in general, diri aku nggak secara keseluruhan nggak becus gitu. Itu sih dua angle besar dari sudut pandang psikologi tentang optimisme dan pesimisme. Oke, tapi ini sebenarnya menarik ya. Kita bisa menjelaskan optimisme dan pesimis ini sebagai sebuah kepribadian yang memang kita terlahir seperti itu, atau ini kita pelajari sebenarnya, Mbak? Oke. Itu pertanyaan banyak orang dan banyak peneliti gitu. Sebenarnya memang beberapa penelitian menunjukkan kita tuh punya gen-gen yang akan mempengaruhi diri kita tuh kecenderungannya akan optimis atau pesimis. Tapi penelitian lebih banyak menyebutkan bahwa pesimisme dan optimisme itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup kita gitu. Jadi itu dibentuk sejak kita kecil. Kalau di psikologi tuh ada yang namanya nature and nurture gitu ya, sifat bawaan atau karena pengasuhan. Kalau dari optimisme pesimisme ini memang kalau menurutku memang jauh lebih banyak karena faktor pengalaman itu tadi gitu sih. I see. Sebenarnya dengan faktor gen dan faktor yang sudah membentuk kita seperti saat ini, ada nggak sih relevansi antara optimisme dan pesimisme dalam produktivitas kita di dunia kerja, Pak Adit? Atau kalau bahasa simpelnya, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih perform di dunia kerja? Apakah seorang optimis atau pesimis? Baik, kalau di dunia kerja, optimisme dan pesimisme ini memang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan produktivitas seseorang gitu ya. Dan bagaimana melihat perbedaan antara orang yang pesimis dengan orang yang optimis sebetulnya bisa dilihat dari salah satu bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi krisis atau ketika mereka menghadapi masalah atau ketika mereka menghadapi suatu tujuan yang cukup menantang. Orang-orang yang optimis memiliki daya juang dan daya tahan yang lebih tinggi dalam hal menghadapi situasi-situasi yang sulit. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat tantangan secara lebih positif
kemudian juga mampu bangkit dari kegagalan atau kesulitan dengan cepat. Jadi bisa dibilang bahwa semua orang akan mengalami yang namanya situasi krisis, menghadapi masalah, semua orang akan mengalami ketakutan, kecemasan, kebingungan, kegalauan seperti yang kita alami saat ini. Tetapi yang membedakan adalah antara orang optimis dengan orang yang pesimis. Orang optimis tidak berlama-lama menghabiskan waktu untuk memanjakan rasa atau emosi-emosi negatif yang dia alami. Jadi nggak lama-lama bersedih, nggak lama-lama merasa mengasihani diri sendiri, tapi kemudian dia bisa bangkit atau istilahnya bounce back dari situasi-situasi yang sulit. Pun sama halnya ketika mereka menghadapi kegagalan. Nah ini kalau bahasa yang cukup dikenal sekarang namanya resilience. Jadi daya juang atau daya bangkit gitu ya. Nah dalam posisi sebagai leader ini juga sangat penting ya. Jadi orang-orang yang punya resilience atau optimisme tinggi tentunya bisa memberikan dampak yang sangat besar kepada anggota tim. Tentunya kita sering mengalami ya, kalau kita lihat pemimpin kita adalah acuan kita. Kalau misalnya pemimpinnya tidak bergairah, pesimis melihat masa depan, kemudian nggak melihat tantangan sebagai sesuatu yang sebagai sebuah peluang, maka demikian pula anggota timnya jadi males-malesan, nggak bergairah dan lain sebagainya. Jadi optimisme ini penting sekali dalam posisi sebagai leader. Nah, demikian pula dalam mencari solusi terhadap masalah. Orang-orang yang optimis tentunya lebih produktif karena apa? Karena mereka mencoba berbagai cara, mencari cara yang kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena mereka tahu bahwa tujuan pasti akan tercapai di ujungnya nanti, atau situasi akan menjadi lebih baik. Kemudian mereka punya motivasi intrinsik yang lebih besar gitu. Jadi segala sesuatu mulai dari dirinya sendiri, self-driven, gitu. Nggak nunggu, tidak tertekan oleh keadaan. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang optimis ini lebih sehat secara fisik, daya tahan mereka terhadap tekanan lebih baik, sehingga tentunya sebagai atasan, sebagai seorang manajer tentunya kan senang ya, happy kalau anak buahnya terlihat fit, kemudian optimis, positif terhadap tantangan dan lain sebagainya. Di level yang lain, di level tim, orang-orang yang optimis ketika dia berkumpul bersama ini bisa saling menularkan gairah dan semangat sehingga bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Dari sisi lain ya, kita ngomong sekarang yang pesimis nih. Pesimis lebih fokus kepada aspek negatif dari situasi krisis atau masalah dan sebagainya. Jadi lebih banyak mengasihi diri sendiri atau bertanya kenapa sih ini harus terjadi, why gitu. Dan lama berkutat di situ sehingga lebih melihat situasi secara negatif dan mudah menyerah. Jadi udah nyerah duluan, dikasih target atau dikasih challenge di awal, aduh kayaknya nggak bisa pak, susah, situasi sedang sulit dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya sebagai leader juga tentunya seperti yang saya katakan tadi, sebagai seorang leader yang pesimis tentunya menghasilkan juga tim yang lemah tentunya. Dan pesimisme ini sama halnya dengan optimisme juga bisa menular sebetulnya. Menular dari anggota tim, dan juga menular sesama anggota tim. Nah ini yang membedakan antara pesimisme dan optimisme di dalam dunia kerja gitu. Sebenarnya kalau dari hasil diskusi kita, ada satu kesepakatan yang sebenarnya bisa kita tarik gitu ya, bahwa sebenarnya orang optimis itu memang lebih sehat dan juga lebih produktif dalam dunia kerja. Tapi seringkali kita juga mendengar nih, oke, janganlah terlalu beroptimis, janganlah terlalu berekspektasi. Nanti kalau jatuh lebih sakit. Nah, gimana tuh pandangan Mbak Uri dan Pak Billy terhadap hal itu? Iya. Itu kalau di istilah psikologi populer ada tuh yang namanya defensive pessimism. Jadi kan kadang kita bilang nih, aku sengaja nggak ekspektasi tinggi-tinggi biar kayak tadi kalau jatuh nggak terlalu sakit gitu. Itu sebenarnya salah satu strategi aja sih sebenarnya ya. Salah satu strategi yang dipakai untuk mengelola ekspektasi. Tapi bukan berarti akhirnya kita kayak tidak melakukan apapun gitu. Jadi sebenarnya memang antara optimisme dan pesimisme itu menurutku idealnya balance sih. Karena ada yang namanya toxic positivism gitu. Jadi
Hmm. melihat sesuatu tuh pokoknya harus dari positifnya aja gitu. Jadi dia mendinai hal-hal negatif. Jatuhnya malah nggak jadi waspada gitu. Nah, kalau yang ideal menurutku ya bisa balance. Jadi orang-orang yang optimisnya juga balance itu ya bisa melihat hal-hal negatif juga dan bisa mengelola ekspektasi dan dia bisa mengevaluasi berdasarkan apa ya keterampilannya dia, berdasarkan kemampuannya dia. Jadi dia bisa mengolah semua itu dan menilai peristiwa dengan jauh lebih efektif gitu sih. Bahwa berarti antara optimis dan pesimis ini juga ibaratnya seperti ini ya, gandul ya, yang kadang harus kita kelola, kadang kita harus optimis dan kita harus pesimis juga. Nah, kalau pengelolaannya di dunia kerja ini seperti apa, Pak Abi? Kapan kita memang harus bersikap optimis dan kapan kita harus sedikit step back dan kita berpikir secara waspada atau mungkin berpikir secara pesimis terhadap sebuah opportunity atau sebuah permasalahan yang kita hadapi. Ya, yang perlu diingat adalah kita bekerja dalam dunia bisnis, di mana dunia bisnis membutuhkan sebuah strategi dan sebuah upaya yang nyata untuk mencapai tujuan, gitu. Sehingga optimisme aja emang nggak cukup. Percaya bahwa kita bisa mencapai tujuan di akhir dengan berhasil itu nggak cukup, karena itu harus diwujudkan di dalam bentuk strategi. Artinya harus ada perencanaan, harus ada pengelolaan risiko juga yang tadi dibilang pesimisme tadi ya. Jadi misalnya contoh, kalau saya ditanya, kamu yakin nggak kamu bisa mencapai tujuan di akhir tahun 2020 ini? Yakin, Pak. Bisnis menuntut kita untuk menerjemahkan keyakinan itu dalam bentuk strategi. Bagaimana cara mencapainya? Sehingga memang kita harus menunjukkan kemampuan kita membuat perencanaan, bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Dan itu harus dikomunikasikan ke atas, ke samping, juga ke bawah. Terutama ke bawah ya, karena mereka yang akan mengeksekusi harus tahu bagaimana cara mencapai tujuan yang kita yakini kita akan capai itu. Sehingga komunikasi harus jelas. Harus ada pengelolaan risiko juga. Nah, disinilah sebetulnya peran pesimisme tadi, di mana kita harus mempertimbangkan risiko. Kita harus mempertimbangkan plan A, kalau plan A nggak jalan, plan B-nya gimana? Kalau plan B nggak jalan, nanti plan C-nya bagaimana? Itu membutuhkan semacam pesimisme dalam pengertian, mempertimbangkan risiko, kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambat pencapaian tujuan di planning A dan sebagainya. Kemudian optimisme juga membutuhkan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada data. Jadi nggak bisa optimisme itu hanya didasarkan pada intuisi, kemudian gut gitu. Kayaknya sih bisa, Pak. Dari mana kamu yakin? Kayaknya sih bisa, Pak. Datanya apa gitu? Trennya di masa lalu bagaimana? Trennya ke depan dari berdasarkan penilaian lagi masa lalu bagaimana? Apakah kita punya cukup sumber daya untuk melakukan itu atau tidak? Kemudian butuh juga kompetensi dalam mengelola sumber daya, dia harus bisa mengelola aset, mengelola network, waktu, dana yang cukup, historical success dan sebagainya. Seperti di krisis sekarang kan tentunya cara bisnis proses berubah, kemudian channel distribution juga mungkin berubah, sehingga perlu ada kemampuan untuk memikirkan bagaimana cara mencapai tujuan dengan alternatif yang lebih baru ya. Nah, yang terakhir yang penting juga optimisme itu harus bisa dikomunikasikan kepada orang lain, pada anggota bisnis, pada yang lain juga. Karena kalau yang optimis cuma kita sendiri, tapi anak buah kita kebingungan, Bapak optimis cuma saya nggak tahu saya harus ngapain Pak. Berarti ini harus dikomunikasikan supaya orang nggak bingung. Dan kita juga punya kepekaan sebetulnya anak buah kita ini tipe yang optimis atau yang pesimis. Kalau optimis bagus, tapi yang pesimis ini kan harus di manage juga. Harus diberi keyakinan bahwa mereka bisa melakukan yang kita inginkan. Dan kalau kita percaya bahwa optimisme itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, sebuah habit, sebetulnya itu bisa dikembangkan sih sebetulnya dengan beberapa latihan. Gitu ya. Ini tapi sangat menarik yang Pak Billy dan Mbak Uri sampaikan tadi, bahwa sebenarnya optimis atau pesimis itu sebenarnya ada plus minusnya, seperti itu ya. Ibaratnya kita bisa memanfaatkan optimisme ini sebagai sebuah sikap yang membangun gairah dan juga membangun pandangan-pandangan luas akan sebuah kreativitas, inovasi terhadap sebuah kondisi. Tapi pesimisme juga akan membantu kita untuk membuat mitigasi risiko, strategi yang lebih detail, seperti itu. Nah, bagaimana caranya Mbak Uri dan Mbak Billy agar kita bisa memanfaatkan
optimisme atau pesimisme yang mungkin sudah terbentuk di diri kita ini menjadi sebuah sikap yang produktif, khususnya dalam kondisi krisis seperti saat ini? Hmm, hmm. Oke, kalau dalam kondisi krisis seperti ini, kalau aku melihatnya optimism itu bisa menjadi sesuatu yang balancing sih. Gini, kalau dalam kondisi krisis, kita tuh pasti banyak terekspos sama hal-hal yang sifatnya negatif. Benar nggak sih? Lihat berita, pasti banyak banget yang isinya negatif-negatif gitu. Entah itu jumlah pasien yang terus naik, atau melihat masyarakat yang mungkin susah diatur, atau kebijakan yang menurut kita kok masih membingungkan, itu pasti kita banyak terekspos sama hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bukan sayangnya sih, alamiahnya nih ya, otak kita tuh ada yang namanya brain negativity bias. Jadi otak kita tuh memang lebih mudah atentif terhadap sesuatu berita yang sifatnya negatif gitu. Karena itu sebenarnya untuk membantu survival kita juga sih. Tapi dalam kondisi krisis dengan kecenderungan otak kita yang kayak gitu, kebayang nggak sih kalau ngeliat berita, ada berita negatif dikit langsung kita panik, langsung stres, langsung cemas gitu. Nah dengan optimism ini aku melihatnya sebagai sesuatu yang membalance tadi hal-hal negatif yang masuk ke kepala kita gitu. Dan itu bisa jadi untuk ini sih tabungan hope, harapan gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam kondisi krisis sangat erat kaitannya ketika kondisi krisis kita dipengaruhi situasi yang sangat negatif, jadi hopeless gitu. Dan hopeless itu jatuhnya nanti ke kesehatan mental juga akan sangat berdampak negatif gitu kan. Karena korelasi orang-orang hopeless dengan yang kecenderungan untuk bunuh diri itu juga sangat tinggi gitu. Nah, jadi si optimism ini bisa jadi kayak bahan bakar kita untuk menumbuhkan harapan-harapan gitu, bahwa nanti new normal ini pasti akan memberikan hal-hal yang positif untuk kita semua. Bentuknya beda aja, nggak kayak yang selama ini kita lakukan. Misalnya kalau dulu ketemu sama teman-teman bisa tatap muka, sekarang aku ketemu kok bahkan jauh lebih sering, walaupun bentuknya online gitu. Jadi aku melihatnya satu sebagai itu sih, untuk membalance hal-hal negatif yang terus-menerus datang ke diri kita, dan ini juga sih membantu untuk menstabilkan emosi sih. Karena itu tadi dalam kondisi krisis tuh pasti hormon-hormon stres, hormon-hormon negatif itu pasti akan banyak tuh di diri kita, dan itu akan membuat kita susah untuk bersikap produktif gitu. Karena kebayang nggak sih kalau kita lagi dipenuhi oleh aura yang negatif, emosi-emosi negatif, mau mikir aja tuh susah gitu. Lagi mau kerja, meeting, tiba-tiba wifi-nya penuh, wifi-nya error, aduh langsung stres, nggak mood. Nah, dengan sikap positif itu bisa membantu otak kita untuk memproduksi hormon-hormon positif. I see. Jadi Dan itu kalau menurutku itu juga kondisinya naik turun sih. Jadi dinamikanya tuh pasti naik turun. Jadi jangan terus berharap orang-orang yang optimis tuh nggak pernah down, nggak juga gitu. Bahkan di awal-awal pandemi nih ya, kita yang psikolog-psikolog juga sering curhat. Aduh, aku belum bisa nih untuk ngasih konseling karena akunya sendiri juga masih state-nya negatif gitu. Jadi memang naik turun sih kondisinya. Itu hal yang wajar ya, ketika memang kondisi optimis dan pesimis itu sebagai naik turun. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini untuk Pak Ebi selanjutnya. Khususnya dalam kondisi krisis, di mana memang terkadang kondisi ini mengkurung kita dalam banyak pikiran-pikiran negatif, dan dampaknya pasti juga terdampak pada nuansa tim, seperti itu. Nah, tapi ada saran nggak sih Pak, bagaimana caranya agar kita bisa membangun suasana tim yang memang penuh dengan optimisme, walaupun dalam kondisi yang kurang optimal seperti sekarang? Ya, baik. Menarik sekali apa yang dikatakan tadi oleh Pak Uri ya mengenai negativity bias. Jadi itu memang kecenderungan alamiah kita untuk mudah sekali bereaksi terhadap informasi negatif ketimbang informasi yang positif. Sehingga memang kita harus membiasakan pikiran kita untuk lebih dahulu mendigest hal-hal yang positif
berkembang hal-hal yang negatif. Karena once kita sudah set up negatif di awal hari misalnya, itu akan mempengaruhi mood kita sampai di akhir hari gitu. Artinya kita harus fokus kepada hal-hal yang positif. Misalnya hal-hal yang kita bisa syukuri dari keberadaan anggota tim kita, strength yang mereka miliki, apa, kemudian peluang-peluang apa yang dimiliki meskipun ada berbagai keterbatasan di tengah krisis ini, tapi peluang-peluang apa yang kita masih punya, kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki dibandingkan misalnya dengan kompetitor dan sebagainya. Dan itu harus dicatat dan dikomunikasikan, karena itu menentukan bagaimana tone dari emosi kita. Kalau emosi kita dimulai dengan positif, tentunya itu akan mempengaruhi jalannya organisasi. Kemudian hal-hal sederhana sih, misalnya kalau kita ngadapin masalah, kalau kita menghadapi situasi yang sekarang sedang tidak menentu seperti ini, mungkin pertanyaannya bukan kenapa ini harus terjadi, kenapa saya yang harus mengalami semua ini, gitu. Tapi pertanyaannya lebih kepada apa yang harus saya lakukan, solusi apa yang harus saya pikirkan untuk bisa saya mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga kita bisa mereframe masalahnya dengan lebih positif, gitu kan. Kemudian alihkan perhatian kepada solusi dan kepada peluang apa yang kita miliki. Banyak juga kan organisasi atau pengusaha atau bisnis atau mungkin individu yang juga kemudian melihat ternyata ada peluang nih. Ternyata saya punya strength di sini. Saya misalnya ternyata saya bisa motong rambut sendiri ternyata ya. Karena nggak bisa ternyata itu skill yang bisa dikuasai gitu ya. Itu peluang-peluang yang kita bisa lihat selama masa krisis dan pandemi ini yang mungkin dalam keseharian sulit kita temukan karena kita terlalu sibuk gitu. Kemudian fokuslah pada hal-hal yang memang kita bisa kontrol. Krisis ini kita nggak bisa kontrol karena pergerakan virusnya kita nggak tahu, tapi ada hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu apa pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, strength yang kita bisa maksimalkan untuk membawa kebaikan buat diri sendiri dan buat orang lain, perilaku kita, kemudian analisis risiko juga secara berimbang karena ini memang tetap dibutuhkan. Ini tadi mengelola emosi ya, mengelola emosi negatif. Jadi semua kita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita akan bingung, kita akan galau. Di-accept saja bahwa itu memang ada, jangan di-deny gitu. Ini memang ada, itu terjadi, tapi masalahnya ini yang membedakan optimisme sama pesimisme. Orang optimis tidak membiarkan emosi negatif itu melekat terlalu lama. Orang yang pesimis akan bermain-main dengan emosi negatif itu sehingga nggak maju-maju. Gitu. Jadi caranya gimana nih supaya dia nggak melekat? Ada banyak caranya. Misalnya kita bisa berargumentasi dengan emosi-emosi pikiran negatif yang mendasari emosi itu. Kenapa sih saya takut? Ada nggak dasarnya bahwa saya takut? Gitu. Kenapa sih saya bingung? Saya bingungnya kenapa? Jadi kita harus mencari akar masalahnya di mana. Gimana titik di mana emosi kita itu menjadi negatif? Gitu. Kalau bisa kita challenge by data. Gitu. Misalnya, kayaknya saya pesimis deh dengan penjualan kita ke depan. Gitu. Mari kita lihat datanya seperti apa. Masih ada nggak peluang-peluang yang kita bisa ambil lagi gitu ya. Kemudian membangun hubungan dengan orang-orang yang dekat, yang mungkin kita krisis seperti ini kan, dengan keluarga, dengan orang-orang, itu kan bisa menjadi semacam tabungan emosi juga tadi seperti yang dikatakan. Orang-orang yang dekat yang bisa menguatkan kita sebagai pribadi. Kemudian lihat juga situasi ini sebagai kesempatan untuk mengambil hikmahnya nih, jadi meaning buat kita apa nih dalam situasi seperti ini ya. Banyak orang yang kemudian lebih mengenal dirinya sendiri, banyak orang yang kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarganya. Mungkin banyak juga leader yang tadinya sangat emosional dalam keseharian, sekarang di dalam situasi krisis ini menjadi lebih empati terhadap anak buahnya, terhadap anggota timnya. Kemudian lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengucap syukur. Dan jangan lupa juga kita punya iman, kita punya hope, punya doa, kita punya sosok yang kita bisa andalkan ya Tuhan dalam situasi seperti ini. Jangan lupa juga olahraga ya. Yang menyenangkan supaya emosi-emosi sederhana tapi positif itu bisa jadi tabungan yang banyak itu buat kita, sehingga optimisme kita bisa lebih terjaga juga seperti itu. Oke. Thank you for sharing Pak Billy, Pak Uri. Ini topik yang sebenarnya sangat menarik ya. Karena ketika kita berbicara mengenai optimisme dan pesimisme, ini tidak akan hanya berhenti di kepala kita aja, tapi juga akan berdampak pada apa yang kita lakukan. Bagaimana dampaknya juga terhadap nuansa dari lingkungan sekitar kita.
entah itu keluarga, pertemanan, atau bahkan dalam lingkup organisasi. Tapi memang satu hal yang kita pelajari bersama-sama dari sharing Mbak Wuri dan Pak Billy tadi adalah bahwa optimisme dan pesimisme adalah sebuah hal yang memang kita bisa kelola. Sekarang tinggal kapan dan bagaimana kita akan menggunakannya. Ketika dalam kondisi krisis, sebaiknya kita menabung harapan-harapan serta sikap positif sehingga kita dapat terus memiliki tujuan dan arah. Tidak hanya berfokus pada permasalahan atau emosi-emosi negatif seperti yang tadi Pak Luri dan juga Pak Billy sarankan. Tapi jangan lupa, hati-hati ketika kita terjebak pada positivisme, di mana kita selalu berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, semua target akan tercapai apapun kondisinya. Dan ketika itu sudah terjadi, waktunya kita menerapkan negatif balance dengan sikap pesimisme. Apa yang bisa kita lakukan sehingga hal-hal yang negatif tersebut dapat kita atasi dan dapat kita hindari. Thank you so much Pak Billy dan Mbak Wuri atas sharingnya yang sangat-sangat. Sama-sama. Semoga sharing kita selama beberapa waktu ini dapat berguna juga untuk rekan-rekan kita, dan rekan-rekan juga bisa untuk berkomentar di kolom komentar di channel ini, apa topik-topik yang sebaiknya kita diskusikan ke depannya, yang mau rekan-rekan pelajari lebih lanjut untuk pengembangan diri dan juga pengembangan produktivitas rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya Randi Purnama mengucapkan terima kasih. Dan juga Mbak Wuri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, serta Pak Billy. Sama-sama. Ya, thank you juga Pak Billy. Sehat semua ya. Bye. Thank you. Salam kredibel dan keep